Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi yang ketiga, yaitu mampu menyelesaikan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan kontinu. Nah, di sini saya akan coba lihat untuk soal yang ini ya. Jadi ini tuh merupakan perhitungan medan listrik pada muatan kontinu. Nah, sebelumnya untuk soal ini tuh sebenarnya sudah saya bahas cara panjangnya, cara penurunan rumusnya. Nah, jadi menurut saya, saran saya adalah teman-teman harus hafal untuk rumus menghitung medan listrik pada kasus ini. Jadi saya harapkan teman-teman hafal aja gitu. Karena untuk penurunan rumusnya ini cukup panjang teman-teman. Dan akan memakan waktu banyak. Kalau kita lihat juga dari kisi-kisinya di sini tuh merupakan soal pigel gun juga gitu, bukan soal esai. Jadi menurut saya teman-teman nggak perlu menurunkan secara panjangnya lah. Jadi untuk persamaan itu ini bisa teman-teman pakai persamaan ini untuk kasus yang ini. Nah, jadi di sini tuh kalau kita coba baca soalnya, perhatikan gambar di bawah ini muatan positif Q. Jadi yang diketahuinya itu Q-nya itu sama dengan 7,81 picocoulomb. Jadi kalau kita coba ubah ke dalam satuan kolom ini itu sama dengan 7,81 dikali dengan 10 pangkat, kalau pico itu minus 12 ya, 12 kolom. Kemudian tersebar merata sepanjang batang tipis non-konduktor dengan panjangnya itu L-nya itu sama dengan 14,5 cm atau sama dengan 14,5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian yang ditanya itu A, hitunglah besar dan arah relatif terhadap sumbu X medan listrik pada titik P. Jadi yang ditanya itu, yang A itu adalah E-nya, yang B itu arahnya, terus R-nya pada R itu sama dengan 6 cm. Atau di sini sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini sebenarnya semua nilai-nilai yang diketahui ini tinggal kita masukkan ke dalam sini. Jadi E itu sama dengan Q-nya itu tinggal kita masukin yang ini 7,81 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian dibagi dengan 2. Pi-nya itu 3,14 dikali epsilon 0 yaitu 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Kemudian dikali R, R-nya itu ini 6 dikali 10 pangkat minus 2. Ya kan? Kemudian dikali dengan akar. Di sini L pangkat 2, L-nya itu yang ini. 14,5 dikali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 ditambah 4 dikali R, R-nya itu ini 6 dikali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 gitu. Nah, ini tinggal dihitung aja gitu. Kalau kita hitung, ini menghasilkan nilai 12,4 Newton per kolom. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman cukup hafalkan aja ini. Daripada teman-teman menurunkan rumusnya itu secara langsung, itu akan sangat memakan waktu banyak. Nah, kalau teman-teman pengen tahu kayak mana menurunkan rumus ini, nanti teman-teman bisa cek link yang ada di komentar. Nanti saya akan taruh di sana karena saya sudah pernah membuatnya gitu, menjelaskan ini. Nah, terus untuk arahnya, kan di sini kan yang B ya, yang A itu ini, yang B itu arahnya. Nah, di sini teman-teman, ini itu kita coba buat partisi kecil gitu. Di sini kita buat partisi kecil, kan kita kan titiknya ini ya, titik P. Nah, karena ini muatannya itu positif, maka dia akan menjauhi gitu kan. Jadi kalau kita buat garis kayak gini, nah medan listriknya itu akan menjauhi muatan positif ini. Jadi arah medan listriknya itu ke sana. Kayak gitu. Nah, terus kalau kita buat satu lagi titik di sini, ya kan, titik yang sama besarnya, terus kita buat garis kayak gini. Nah, arah medan listriknya juga akan menjauhi ini gitu kan, akan ke sana. Ya kan, kayak gitu arahnya ke sana. Nah, terus di sini kalau kita uraikan, ini kita uraikan ya terhadap sumbu X
jadi EX lah. Jadi kita uraikan terhadap sumbu X. Nah, terus kita uraikan juga terhadap sumbu Y, yang ini kita uraikan terhadap sumbu Y, yang ini kita uraikan terhadap sumbu Y. Kayak gitu. Jadi di sini EY, di sini EY. Nah, kalau kita lihat yang ini dan yang ini itu akan saling menghilangkan. Sisa yang mana? Sisa yang ini. Jadi arahnya itu ke atas. Kayak gitu. Ini untuk soal yang A. Terus untuk soal muatan kontinu yang lain gitu ya, yang ini. Nah, yang ini teman-teman, penurunan rumusnya juga sangat panjang, teman-teman. Ini tuh sangat panjang penurunan rumusnya. Jadi saya sangat sarankan teman-teman hafal aja rumusnya, yaitu yang ini. Jadi kalau teman-teman udah hafal terus kemudian menemukan soal yang ini, teman-teman bisa langsung masukkan aja nilai-nilai yang diketahuinya. Nah, di sini tuh mungkin teman-teman bisa cari tahu dulu ya. Jadi yang ini itu merupakan rapat muatan. Rapat muatan. Terus Z ini tuh merupakan jarak dari titik ini ke titik tujuannya. Titik yang ini. Jadi Z ini jarak lah. Jarak. Terus R-nya ini itu merupakan jari-jarinya. Jari-jari. Jadi kalau kita coba lihat soal ini, sebuah piringan berjari-jari 2,5 cm. Jadi di sini tuh kita punya R-nya itu sama dengan 2,5 cm. Atau sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Memiliki rapat muatan di permukaan sebesar ini. Jadi rapat muatan dibacanya sigma ya, sigma kecil. Ini 5,3 mikrokolum atau sama dengan 5,3 dikali ini tuh salah sebenarnya muatannya. Satuannya salah, harusnya dibagi meter pangkat 2. Oh, ini meter pangkat 2-nya. Dikali 10 pangkat minus 6 mikrokolum per meter pangkat 2. Terus, berapakah medan listrik yang dihasilkan piringan di titik sumbu pusat dengan jarak Z 12 cm. Jadi Z-nya itu sama dengan 12 cm. Seperti terlihat pada gambar. Jadi ini tuh tinggal teman-teman masukin aja yang nilai-nilai diketahuinya ke sini. Jadi kalau kita coba masukin ya, jadi di sini E itu sama dengan sigmanya itu kita masukin yaitu ini. 5,3 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 2. Kemudian epsilon 0 nih. Epsilon 0 ini kan merupakan suatu konstanta yang nilainya 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Jadi ini kita masukin 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Kemudian buka kurung. 1 dikurang Z-nya itu 12 cm, ini sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Berarti di sini 12 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan akar Z-nya yaitu yang ini ya. Z-nya itu yang ini. Jadi 12 dikali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 ditambah R. Ditambah R-nya itu yang ini 2,5 dikali 10 pangkat minus 2. Dipangkatkan 2 juga, gitu. Nah, ini tinggal teman-teman coba lakukan perhitungan. Nanti kalau kita hitung, hasilnya itu E-nya itu sama dengan 629 Newton per kolom. Kayak gitu. Mungkin itu aja untuk pembahasan kita di kisi-kisi nomor 3. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.